Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang metode dakwah, yaitu adapun dakwah merupakan masdar kata benda dari kata kerja yadda'a yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Jadi dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta garis akidah, syariat dan akhlak Islam. Dalam perkembangannya, kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan Islam sehingga menjadi ilmu dakwah dan ilmu Islam atau ad-dakwah al-islamiyah. Nah, tujuan utama dakwah yakni mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, dan perbuatan. Adapun dakwah yang bisa dipelajari dan ini menyangkut ilmu dakwah. Di dalamnya mencakup pemahaman terhadap aspek hukum dan tata cara berdakwah, sehingga para mubalik bukan saja memahami kebenaran Islam, tetapi didukung oleh kemampuan yang baik dalam menyampaikan risalah al-islamiyah. Nah, terdapat beberapa metode dakwah sebagai berikut. Yang pertama adalah dakwah fardhiyah, merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah kecil dan terbatas. Yang kedua yaitu dakwah ammah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikannya melalui khutbah atau pidato. Yang ketiga, dakwah bil lisan, yakni menyampaikan informasi atau pesan dakwah melalui lisan, ceramah ataupun komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Yang keempat, ya ini yang nanti saya jelaskan lebih depannya, yaitu dakwah bil hal dengan perbuatan nyata. Yang kelima, dakwah bitatwin atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam adalah dakwah bil hikmah yang berdakwah dengan cara arif bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang tadi metode dakwah bil hal, yaitu dakwah bil hal merupakan upaya menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta kemampuan jamaah untuk mengatasi masalah. Nah, setiap kegiatan dakwah ada tindak lanjutnya yang berkesinambungan. Bentuk dakwah bil hal adalah kegiatan nyata yang dapat dilakukan umat. Kegiatannya tentu beraneka ragam, misal memberi bantuan moral atau material. Tantangan dakwah yaitu berikut tantangan dakwah bil hal. Upaya menyampaikan Islam dalam dakwah bil hal perorangan atau kelompok dilakukan dengan mencontohkan lebih dahulu kepada jamaah. Tidak selalu mudah bagi seorang dai menjadi contoh masyarakat sekitar. Karena itu Ahmad mengingatkan seorang dai wajib mengawasi yang diucapkan. Segala yang diucapkan harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, dai harus menghindari perbuatan, perkataan yang bertentangan. Yaitu peran dakwah bil hal. Peran dakwah bil hal bukan mengganti atau perpanjangan dari dakwah lisan. Keduanya punya peran penting dalam proses penyampaian ajaran Islam dalam tetap menjaga isi dakwah yang disampaikan. Peran dai dalam dakwah bil hal sangat penting karena menjadi sorotan utama bagi umat.
sebagai panutan. Setiap hal yang dikatakan dan dikerjakan menjadi inspirasi jamaah. Jika ada yang tidak sesuai, maka jamaah tidak segan-segan memberi cemooh kepada kita. Adapun hadis berikut. An Musa Abi Anis an Abi Hurairah qala Ma'isa'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu syai'an illa ad'a rajulan fa faraja ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa innahu muslim. Artinya dari Musa bin Anas dari ayahnya Anas radhiyallahu an berkata, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu melainkan pasti ia memberikannya. Sungguh telah datang seorang peminta kepadanya, maka diberinya kambing yang berada di antara dua bukit, sehingga ia kembali kepada kaumnya dan mengajak kaumnya, hai kaumku, segeralah kamu masuk Islam, karena Muhammad memberi seperti pemberian orang yang sama sekali tidak khawatir habis atau menjadi miskin hartanya. Hadis riwayat Muslim. Dan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.